Saudaraku yang kekasih, kita sudah memasuki minggu-minggu mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus. Sampai nanti puncaknya adalah Jumat Agung, kita mengenang kematian Tuhan Yesus bagi kita sebagai penebus dosa kita. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Ketika Tuhan Yesus inkarnasi menjadi manusia sempurna di dunia ini, dia tidak pernah berdosa, dia tidak pernah bersalah, tidak pernah dusta, tidak pernah menipu, dan tidak pernah melakukan hal-hal kejahatan lainnya. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada setiap manusia tanpa diskriminasi apapun. Nah, saudara, kalau kita mau berpikir secara logis, kenapa hari ini ada sebagian besar manusia masih menolak cinta kasih Tuhan, menolak tawaran Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan mereka, menjadi juru selamat mereka? Kenapa ada orang yang amat sulit terbuka untuk menerima Injil keselamatan dari Tuhan Yesus? Pernah saudara berpikir demikian? Gak ada alasan yang kuat, bukan? Kalau Yesus itu baik, benar, maha kasih, dan sungguh-sungguh siap dan rela menjadi juru selamat yang sejati. Yang ditawarkan Tuhan Yesus adalah pengampunan dosa, sukacita sorgawi, damai sejahtera, dan keselamatan yang kekal. Jaminan pasti masuk surga ketika sudah meninggalkan dunia ini. Kenapa manusia tidak mau? Kenapa manusia masih menolak? Apa pendapat saudara? Nah, nanti saudara boleh pikirkan dan renungkan sendiri, atau boleh diskusikan dengan orang-orang di sekitar saudara. Tapi yang pasti adalah, saudara, iblis tidak senang kalau ada orang yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi iblis akan berusaha menghalangi supaya manusia tidak menerima Yesus. Yang pasti adalah dosa bisa mengelabui mata hati manusia dan mata pikiran manusia, sehingga mereka tidak melihat kebenaran yang sejati dalam Tuhan Yesus. Yang pasti adalah dosa itu bisa memberi nikmat sesaat dan membuat manusia lupa bahwa hidup itu singkat. Manusia berpikir dia pasti panjang umur. Padahal bisa saja dia besok mati dan harus dikubur. Yang pasti adalah memang mengabarkan Injil Yesus Kristus itu tidak mudah, tidak selalu lancar. Tapi perlu bayar harga, dan kadangkala bayar harga mahal. Dan perlu ketekunan dan kesetiaan. Yang pasti adalah orang Kristen yang ingin mengabarkan Injil, yang setia mengabarkan Injil pasti akan diberkati dan pasti akan melihat hasilnya. Sebab Tuhan Yesus dan Roh Kudus pun akan bekerja dengan kuasanya. Jadi, biarlah kita tetap melakukan bagian kita mengabarkan Injil, dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus melakukan bagiannya membuat orang lain percaya. Hari ini, saudara, kita akan melihat bagaimana cara Yesus menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini. Alkitab menyebutnya dengan metode mengosongkan diri. Mari kita membaca Alkitab dalam surat Filipi, pasal 2, ayat 5-11. Demikian firman Tuhan. Filipi, pasal 2, ayat ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9,
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudaraku, inkarnasi Tuhan Yesus dari roh menjadi berdarah daging, dari yang abstrak menjadi yang konkret, dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, masuk ke dalam dunia ini, itu disebut dengan pengosongan diri. Dalam bahasa Yunaninya, kenosis, ayat 7. Dari studi kata ini, saudara, kenosis atau pengosongan diri, hari ini kita akan belajar beberapa makna. Yaitu yang pertama, rela untuk menanggalkan kesetaraannya dengan Allah. Itu ayat ke-6. Dengan kata lain, tadinya dalam kekekalan, Tuhan Yesus itu setara, sejajar, sama hakikatnya, sama naturnya dengan pribadi Allah Bapa dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang kekal. Tiada berawal, tiada berakhir. Tidak dibatasi oleh apapun. Tapi sekarang Tuhan Yesus rela menjadi lebih kecil. Rela menjadi lebih rendah dari pribadi Allah Bapa dan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Ketika dia rela memakai darah dan daging. Ketika dia rela menjadi manusia yang konkret. Kalau kita bandingkan dengan Mazmur pasal 8, ayat 5-7, itu Mazmur tentang Mesias. Di sana disebutkan bahwa manusia, termasuk Kristus yang menjelma menjadi manusia, itu hampir sama dengan Allah. Namun tidak sama. Hampir sama. Artinya tidak setara. Tapi Yesus rela turun ke dunia. Tidak mempertahankan kealahannya. Kalau kita bandingkan dengan Ibrani pasal 2 ayat 9, di situ menyebutkan bahwa Yesus Kristus sebagai manusia itu, roh memakai darah daging sebagai manusia itu untuk waktu yang singkat, waktu yang sementara. Dia lebih rendah dari malaikat-malaikat yang roh adanya. Yesus sekarang memakai darah daging demi menderita maut. Mati bagi manusia yang berdosa. Oh, puji Tuhan. Untuk kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, ajaib dan mulia. Melampaui pikiran kita. Dia Allah yang kekal, dia tidak terbatas, dia setara dengan Allah Bapa, tapi rela mengosongkan dirinya. Tidak mempertahankan kealahannya, dan dia rela menjadi lebih rendah dari malaikat. Seperti manusia. Saudaraku, untuk kebenaran yang pertama ini, mari kita merespon dengan bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kerelaannya mengosongkan dirinya. Tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah. Rela turun sebagai manusia. Ini adalah sebuah teladan kerendahan hati Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Permisi tanya, ketika saudara menghadapi berbagai macam persoalan, kesulitan, tantangan, cobaan, apapun di dunia ini, bagaimana respon dan reaksi saudara? Apakah saudara mencoba menjadi seperti Allah? Atau bermain menjadi Allah? Yang sok mengatur Tuhan, melakukan ini dan melakukan itu, dalam doa, memerintah Tuhan, atau memaksa Tuhan. Bahkan ada orang yang mengancam Tuhan. Tuhan, kalau kamu tidak jawab, kalau kamu tidak lakukan ini, kamu tidak lakukan itu, aku tidak mau lagi beribadah kepadamu. Aku tidak mau lagi percaya, aku tidak mau lagi melayani. Mengancam. Atau ada yang bermain seperti Allah. Ya. Seolah-olah hidupnya tidak punya Allah, tidak punya Tuhan. Dia mengatur dirinya sendiri, mengatur orang lain seenaknya, dan menganggap dirinya lah sebagai Allah secara sadar atau tidak sadar. Mari kita belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus. Mari kita belajar hidup takut akan Tuhan.
dan mentaati firman-Nya. Kalau kita lihat contoh misalnya Adam dan Hawa, manusia pertama yang jatuh dalam dosa, Hawa lebih mendengar suara godaan iblis. Hawa lebih mendengar suara keinginannya sendiri. Akhirnya dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Dia tidak mentaati perintah Tuhan karena menganggap dirinya lebih pintar. Bahkan bermain seperti Allah ketika iblis mengatakan, oh kamu tidak akan mati. Dia lebih percaya itu daripada percaya firman Tuhan. Akhirnya Adam ikut berdosa. Dan kedua-duanya jatuh dan mengakibatkan seluruh dunia pun jatuh dalam dosa. Saudaraku, jangan pernah meragukan kebenaran firman Tuhan. Dan pegang firman Tuhan itu. Pegang kebenaran itu baik-baik. Pegang dengan setia dan taat dengan rendah hati. Amin. Yang kedua, mengosongkan diri artinya Yesus rela mengenakan atau memakai darah daging seperti kita manusia. Itu di ayat ke-7. Dijelaskan sana bahwa Tuhan Yesus bukan saja tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah, dia rela turun sebagai roh, dan sekarang dia memakai darah daging. Seperti manusia 100%. Bahkan secara kenyataan dalam sejarah, Yesus menjadi bayi kecil dengan meminjam rahim Maria. Luar biasa, ini sungguh ajaib dan sekali lagi melampaui pikiran kita, bukan? Yesus rela menjadi bayi yang lemah. Masuk ke dalam rahim Maria. Dan Yesus rela melalui proses pertumbuhan manusia seperti kita. Hanya bedanya, dia tidak berdosa. Jadi Yesus adalah 100% manusia sempurna dan tidak berdosa. Dia tidak pernah bersalah sebab dia adalah Allah yang rela menjadi manusia. Bahkan dia rela menjadi hamba, Alkitab mengatakan tadi. Mengosongkan diri artinya bukan saja datang sebagai manusia, dia rela menjadi hamba yang siap melayani manusia yang berdosa. Kalau kita melihat seluruh pelayanan Tuhan Yesus, ketika dia ada di muka bumi ini adalah dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Bahkan menjadi hamba yang rela menyerahkan nyawanya. Luar biasa. Saudara, ada orang yang mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk mengabarkan Injil dan memenangkan jiwa mereka yang belum selamat adalah dengan menyeberang dulu ke agama lain. Setelah kita pindah ke agama lain atau menjadi orang lain dulu, baru kita bisa mengerti mereka. Setelah mengerti mereka, baru kita bisa injili mereka dan ajak mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itu diartikan sebagai mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus. Jadi mirip Tuhan Yesus, rela mengosongkan diri menjadi manusia dulu, kemudian baru bisa membawa manusia kepada Allah. Itu caranya, metodenya. Apa pendapat saudara? Saudara setuju nggak? Untuk mengabarkan Injil kita harus menjadi orang lain dulu. Ya, pindah ke agama dia dulu, kemudian mengerti dia. Simpati, empati, dan kemudian baru jelaskan Injil dan membawa dia kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, ini jelas sekali berbeda dengan Yesus mengosongkan diri. Tuhan Yesus menjadi manusia sempurna 100%, namun dia tidak berdosa. Sebab itu dia bisa menjadi penebus dosa manusia yang berdosa. Nah, kita sebagai manusia yang berdosa, tidak diajar Tuhan Yesus untuk memakai metode menjadi orang lain dulu. Atau metode pindah ke agama lain dulu, baru ceritakan Injil dan memenangkan mereka. Tidak, Yesus tidak pernah mengajarkan itu, Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Tapi cukup hanya dengan menceritakan karya Tuhan Yesus. Menceritakan pribadi Tuhan Yesus yang rela menjadi manusia dan mati bagi kita. Menebus dosa manusia. Dan kemudian bangkit lagi pada hari ketiga. Membuktikan dia adalah juru selamat yang sejati. Juru selamat yang asli. Tuhan yang asli yang sanggup memberikan hidup kekal. Ini disebut dengan Injil
verbal atau Injil yang bercerita tentang fakta sejarah Tuhan Yesus. Ditambah dengan perbuatan baik kita untuk menyatakan bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus itu adalah asli. Untuk menyatakan bahwa iman kita itu adalah benar dan menghasilkan perbuatan yang baik. Hasil dari keselamatan yang sejati adalah perbuatan yang baik. Kesaksian hidup melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Ini yang disebut dengan Injil nonverbal. Injil bukan dengan menceritakan histori, sejarah Tuhan Yesus, dan keselamatan dalam Tuhan Yesus, tapi kehidupan kita, seluruh aspek hidup kita, itu adalah Injil nonverbal. Jadi dengan verbal dan nonverbal, keduanya saling melengkapi untuk mengabarkan Injil dan memenangkan mereka yang percaya. Cukup. Jadi nggak perlu menjadi orang lain dulu. Jadi kalau mau menginjili pelacur, harus jadi pelacur dulu, bukan. Atau menginjili maling, harus ikut maling dulu, bukan. Atau menginjili agama lain, kita harus pindah ke agama lain dulu, setelah sekian waktu baru balik lagi. Bukan seperti itu. Alkitab tidak pernah menyatakan itu. Sebab apa? Sebab soal percaya atau tidak kepada Tuhan Yesus, mau menerima atau tidak menerima Tuhan Yesus, setelah kita kabarkan Injil, itu adalah karya Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang akan bekerja di hati dan pikiran orang tersebut, orang yang kita injili. Jadi kita hanya melakukan tugas kita, mengabarkan Injil, bercerita tentang Tuhan Yesus, fakta sejarah, dan melalui kesaksian hidup kita, kemudian Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan melakukan bagiannya, menggerakkan hati orang itu dan membuat orang itu percaya. Jadi soal percaya atau tidak, soal menerima atau tidak, sudah bukan bagian kita, tapi bagian dari Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Amin. Sebab itu saudaraku, janganlah saudara kompromi atau plain-plan dalam hal mengabarkan Injil. Matius pasal 5 ayat 37 mengatakan, kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Jadi jangan pura-pura pindah agama lalu kembali lagi. Itu munafik, memakai topeng. Ya, harus ya, tegas ya, tidak, tegas tidak. Lebih dari itu datang dari si jahat, kata Tuhan Yesus. Jadi nggak boleh plain-plan, nggak boleh kompromi. Kalau kita bandingkan Rasul Paulus pun menerapkan pengosongan diri, tanda kutip, dengan menjadikan dirinya hamba, tanda kutip, bagi semua orang. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19-23, Rasul Paulus menjelaskan ketika dia berinteraksi dengan orang yang memiliki Taurat, dia seolah-olah seperti mereka yang memiliki Taurat. Ketika dia menghadapi orang yang tidak memiliki Taurat, dia seolah-olah, bukan pindah, bukan sama, seolah-olah seperti mereka yang tidak punya hukum Taurat. Tetapi dia mengatakan, aku punya hukum Kristus. Itu pegangannya. Boleh bersahabat dan bergaul dengan siapa saja, yang punya Taurat, yang nggak punya Taurat, yang kafir, yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Boleh bergaul dengan siapa saja, berinteraksi dengan siapa saja, bersahabat dengan siapa saja. Tapi Rasul Paulus mengatakan, dia tetap berpegang pada kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan. Itu prinsipnya, saudara. Hari ini kita harus bisa bergaul dengan siapa saja, bersahabat dengan siapa saja, tanpa diskriminasi, termasuk orang yang berdosa dan belum bertobat sekalipun. Kita harus belajar mengasihi mereka, tapi tidak dipanggil untuk menyerupai mereka, atau pindah seperti mereka, tidak. Tapi bergaul dengan mereka. Justru kita diminta oleh firman Tuhan harus berbeda. Roma 12 ayat 2. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ada perbedaan seperti gelap dan terang. Seperti garam dan yang digarami. Ada perbedaan. Namun kita mengasihi dan bergaul dengan siapa saja. Barulah kita bisa menyaksikan Yesus Kristus, Juru Selamat yang sejati, dan menunjukkan kasih dan kebaikan seperti Yesus Kristus. Itulah kabar baik, itulah kabar Injil yang akan menyelamatkan orang lain. Amin.
Yang ketiga, mengosongkan diri berarti Yesus Kristus rela untuk merendahkan dirinya sampai titik yang paling rendah, taat kepada Allah, mati di atas kayu salib. Jadi kerendahan Tuhan Yesus adalah sebagai penebus dosa kita. Itu ayat ke-8. Dia taat kepada rencana keselamatan Bapa bagi manusia, yaitu menjadi Mesias, Juru Selamat. Dia merendahkan dirinya sampai titik yang paling rendah. Rela sengsara bukan karena salahnya, rela diadili, dicambuk, disakiti, bahkan mati di atas kayu salib. Itu klimaksnya. Klimaks dari kerendahan Tuhan Yesus, klimaks dari cinta kasih Tuhan Yesus adalah dia rela dan siap dipakukan di atas kayu salib. Menjadi korban persembahan yang sempurna. Sehingga hari ini tidak perlu lagi ada korban binatang. Sebab dia korban yang sempurna. Demi membayar hutang dosa manusia. Hutang saudara dan hutang saya. Demi membebaskan manusia, saudara dan saya, dari hukuman kekal. Puji Tuhan. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Kematian kekal. Tetapi karunia Allah, hadiah pemberian Tuhan Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab mengatakan Yesus rela mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita, sehingga kita menjadi dibenarkan. Dan oleh bilur-bilurnya dan kesengsaraannya, kita disembuhkan. Disembuhkan secara fisik, secara mental, dan secara rohani kita mendapatkan pembebasan hukuman kekal. Sebab itu saudaraku, haruslah kita senantiasa bersyukur. Karena hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Ketika dia mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengucapkan salah satu kalimat dari 7 kalimat agung. Genaplah, lunaslah artinya. Lunaslah hutang dosamu, selesailah hutang dosamu. Bagi mereka yang percaya akan diampuni dan diselamatkan. Permisi tanya, sudahkah saudara diselamatkan? 100% yakin? Kalau malam ini atau besok saudara harus meninggal dunia, apakah saudara yakin 100% tanpa ragu saudara pasti masuk surga? Jika saudara belum yakin, atau masih ragu, atau belum percaya, percayalah hari ini juga. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Apakah saudara mau? Bagi saudara yang mau menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, hari ini juga, saat ini juga, ikutilah doa saya. Satu kalimat demi satu kalimat. Mau? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengakui aku berdosa dan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya, Engkau telah mati bagiku, membayar hutang dosaku, dan Engkau bangkit kembali, menjamin hidup kekal bagiku. Aku ingin beriman dan setia kepadamu hingga akhir hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah, saudara, bagi saudara yang barusan ikut berdoa bersama dengan saya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya ucapkan selamat. Congratulations. Saudara telah menjadi anak Allah, diberi status anak Allah. Tadinya musuh Allah menjadi anak Allah. Tadinya orang berdosa, sekarang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan Alkitab mengatakan nama saudara ditulis dalam kitab kehidupan. Menjadi milik kepunyaan Allah selama-lamanya. Menjadi warga kerajaan sorga. Sebab itu setialah berdoa kepada Tuhan Yesus setiap hari. Berkata-kata kepada dia. Sebab dia roh yang hidup. Dia Allah yang hidup. Setialah belajar firman-Nya. Menjadi pedoman, pegangan dalam hidupmu. Dan setialah beribadah kepada Tuhan.
sebagai bukti saudara sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadanya. Amin. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah percaya, bersyukurlah kepada Tuhan untuk kasih-Nya, keselamatannya, pengampunannya, damai sejahteranya, sukacitanya yang diberikan kepadamu. Bersyukurlah dengan konkret. Bagaimana caranya? Lebih giat dan lebih setia, beribadah, berdoa, dan melayani pekerjaan Tuhan. Lebih giat dan lebih setia khususnya mengabarkan Injil, ceritakan pada orang lain. Khususnya di minggu-minggu sengsara ini, saudara, kita mengenang karya Tuhan Yesus. Kita mengenang bagaimana Dia mengosongkan dirinya bagi kita, supaya kita beroleh keselamatan. Mari kita yang sudah percaya, jangan simpan berkat Tuhan untuk diri sendiri. Jangan hanya selamat untuk diri sendiri, tapi bagikanlah kepada orang lain, khususnya mereka yang belum percaya dan belum menerima. Amin. Walaupun sulit, seperti tadi di pendahuluan saya katakan, walaupun ada tantangan, walaupun sebagian besar orang masih menolak dan belum mau percaya, tapi itu tidak membuat kita kemudian stop mengabarkan Injil atau menjadi ragu, sungkan, malu-malu, takut-takut mengabarkan Injil. Tidak, justru seharusnya semakin giat dan semakin setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami belajar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengosongkan diri buat kami. Engkau rela datang ke dunia, mati buat kami dan bangkit buat kami. Tolonglah kami yang sudah percaya ini Tuhan, supaya kami lebih giat, lebih setia, lebih serius, lebih sungguh-sungguh di dalam mengikut Engkau, melayani Engkau, dan mengabarkan Injil keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, mengingatkan kami yang lupa, menguatkan kami yang lemah, dan menolong kami yang lalai, supaya kami dibangunkan sekali lagi secara rohani. Kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon berkat di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin.